Nama saya Maria Tricia Pasaribu. Saya sudah berkeluarga dan memiliki anak 2 orang yang bernama Katerina Hillary Yuliana, dan yang kedua Odilia Felicia Lydia. Saya dilahirkan di kota yang sangat jauh dari Jakarta, ya di ujung Sumatera, yaitu namanya Rantau Prapat, tanggal 21 Juni 1970. Dan saya besar di kota Rantau Prapat, kemudian saya SMP, SMA di kota Medan, tinggal di kota Medan, dan selanjutnya di universitas saya juga di kota Medan. Saya sudah aktif di gereja sejak saya SMP. SMP saya waktu itu di Medan, Santa Maria Bersubsidi Medan. Kemudian SMA saya, SMA Santo Thomas 1 Medan. Tapi saya kuliah di Universitas Umum, namanya Dharma Agung. Jadi sejak SMP saya sudah aktif di Legio Maria. Saya memimpin 2 presidium di Medan, 1 presidium junior, 1 presidium remaja. Jadi saya aktif, selain aktif di Legio, saya juga aktif di gereja, ikut KOR, ikut membantu suster merangkai bunga dan sebagainya. Jadi itulah aktifan saya waktu masih SMA. Setelah saya di universitas, saya juga aktif di yang namanya TPM, itu tim pastoral mahasiswa, dan kemudian PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Selama saya di universitas dan menjalani hari-hari saya di PMKRI, saya sempat diutus oleh PMKRI cabang Medan ke Taiwan. Ke Taiwan, yaitu mewakili mahasiswa cabang Medan, mewakili mahasiswa Indonesia yang Katolik tentunya ke Taiwan. Di Taiwan itu kami bertemu dengan 12 lebih negara yang memiliki mahasiswa Katolik yang terhimpun dalam, istilahnya kalau di Indonesia PMKRI. Jadi kami di sana banyak berbuat pelayanan dan sebagainya. Selain di Taiwan, kami juga ke Hong Kong, ke Singapura. Jadi kami memiliki banyak pengalaman yang sangat luar biasa di sana. Saya sebagai mahasiswa yang diutus oleh cabang Medan sangat bahagia karena itu. Hal ini juga karena memang saya Tuhan mungkin memberikan saya kesempatan, karena saya memang sejak SMA tadi saya belum bilang bahwa saya berdevosi kepada Bunda Maria. Jadi dulu itu memang ada beberapa orang yang rencana diutus, tapi saya yang terpilih karena memang itulah, karena devosi kepada Maria itu, doa-doa kepada Bunda Maria, akhirnya saya terpilih. Apa saja bentuk devosinya? Apa novena atau? Saya bentuknya novena, dan yang pertama novena saja, itu yang paling utama, novena, dan ya pelayanan saya di Legio Maria yang banyak memberikan pelayanan kepada orang lain, pada orang sakit dan sebagainya. Itu bentuk wujud nyata saya melakukan pelayanan dengan devosi kepada Bunda Maria. Ibu berdoa rosario tiap hari atau? Saya tidak berdoa rosario setiap hari karena memang waktu itu saya kan agak sibuk sekali ya. Selain PMKRI, saya juga tim pastoral mahasiswa, itu mahasiswa Katolik di Medan yang dibentuk oleh Keuskupan Agung Medan, dibentuk untuk mengatasnamakan mahasiswa seluruh Medan untuk dikawal dan dibentuk seperti organisasi, tapi hanya cabang Medan. Jadi saya sibuk sekali waktu itu, nggak bisa sempat rosario dalam setiap hari. Palingan saya rosario kalau mau Legio Maria saja. Saya nggak sempat sekali. Selain saya mahasiswa, aktif di mahasiswa, juga saya aktif di BEM ya. Jadi saya banyak sekali keaktifan saya. Sampai saya untuk urusan rumah pun saya nggak sempat di sana. Tapi orang tua saya mendukung sekali. Orang tua tinggal di Medan? Iya, tinggal di Medan, mendukung apa yang saya lakukan. Iya. Jadi waktu saya mahasiswa itu,
kebanyakan teman-teman saya itu anak kos ya, yang rumahnya tinggal di daerah pedesaan dan kuliah di Medan. Jadi semua teman-teman saya yang mahasiswa Katolik itu berasal dari daerah. Sehingga saya yang katanya yang aslinya anak Medan, saya merasa senang karena ya mungkin karena kayak dituakan begitu ya. Ya mungkin karena ya, istilahnya diistimewakan. Nah, jadi saya senang sekali dengan keadaan itu karena saya bisa merangkum semua teman-teman saya yang dari pedesaan. Kalau mereka butuh bantuan, saya bantu. Terutama dalam hal-hal transport apa dan sebagainya, saya akan bantu mereka. Iya. Dikasih makan juga. Iya, kadang-kadang kalau ada yang misalnya kalau ada yang uang kosnya terlambat dikirim, saya bantu coba. Itu ibu jurusan kuliahnya apa dulu? Saya jurusan komunikasi. Komunikasi massa ya, Bu? Komunikasi HI. Oh, hubungan HI. Internasional. Iya. Jadi saya itu memang dulu tamat dari kuliah, saya memang pernah melamar di Departemen Luar Negeri. Ya, itu kan memang kalau komunikasi HI itu larinya istilahnya tujuannya itu ke kedutaan pekerjaannya. Jadi saya sudah tes di Departemen Luar Negeri di Jakarta. Pengen diplomat ceritanya? Iya, saya pengen jadi diplomat. Tapi saya mungkin waktu tes pertama itu saya lulus tes administrasi lulus ya. Untuk tes kedua tahap kedua, kebetulan saya jalan-jalan ke Sulawesi Selatan, mau ketemu sama anak-anak Legio yang pindah ke Makassar. Jadi saya jalan-jalan menunggu tes kedua akan dilakukan, jadi ada sebulan itu jaraknya. Dan ketika itu setelah saya lulus tes administrasi, saya menang. Yang kedua saya tidak diberitahukan bahwa tes kedua akan dilakukan besok misalnya ya. Tes kedua akan dilaksanakan, tapi saya tidak diberitahukan sama orang rumah. Jadi saya terlambat. Tes kedua bahasa Inggris waktu itu. Oh, tes kedua bahasa Inggris. Iya, akhirnya saya tidak bisa melanjutkan, udah lewat. Itulah kisah saya. Makanya saya jadinya sudah pupus cita-cita saya jadi diplomat. Ya saya bekerja di luar dari bidang HI, bekerja di bidang komunikasi saja waktu itu. Itu dulu kami tinggal di Makassar ya, di Sulawesi Selatan. Iya. Ibu ke Makassar, dari Medan ke Makassar. Dari Medan ke Makassar. Oke. Ya, jadi di sana saya bekerja karena udah bersuami, bekerja di sana di. Dapat suami orang sana atau? Ya, dan saya memang waktu masih muda kan saya jalan-jalan tadi ya, jalan-jalan di anak-anak Legio saya yang orang tuanya pindah ke Makassar. Jadi mereka tinggal di sana. Jadi saya pikir saya jalan-jalan deh menunggu tes berikutnya ini, saya jalan-jalan ke Makassar. Di sana saya ketemu jodoh saya. Oke. Jodoh saya orang suku Ambon. Ya, jadi di sana saya ketemu. Akhirnya saya menikah di Medan. Habis dari Medan kembali ke Makassar, dari Makassar kembali ke sini, ke Jakarta. Ya. Tahun berapa Bu ke Jakarta? Jakarta tahun 2001. Sekarang suami ikut pindah ke Jakarta? Iya, sekarang ikut suami sudah pindah ke sini. Lalu di Jakarta Ibu sempat kerja atau bagaimana? Di Jakarta saya bekerja sempat sebentar, tapi setelah itu saya dilarang kerja karena anak-anak masih kecil. Iya. Jadi saya anak-anak saya dampingi, anak-anak sekolah di Antonius kan. Saya dua-duanya di Antonius, jadi karena mereka masih kecil, belajar masih tahap pendahuluan, saya dampingi mereka. Jadi sehingga mereka anak-anak yang cerdas dan istilahnya dapat berprestasi lah di sekolah, karena mungkin salah satu mungkin pendampingan orang tua, saya akuin itu memang karena saya lihat sendiri mendampingi ya. Iya, saya sendiri sampai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 itu saya dampingi mereka di dalam belajar. Tapi setelah SMP ini saya nggak dampingi lagi karena udah punya fondasi yang kuat sejak SD. Mereka aktif di gereja, anak-anak ini ikut sekolah minggu, ikut di Miss Dinar, di Santo Yosep, ya, dua-duanya. Setelah yang satu selesai, datang lagi yang satu, aktif di Miss Dinar. Sampai ikut melayani dalam perkawinan, dalam misa, itu saya ingat persis dulu.
Di dalam sekolah minggu juga mereka ikut perlombaan sampai keluar kota dengan Kak Siska, itu pembimbing mereka dulu. Oh iya. Ikut ke Bogor, kemana-mana, nginep 1 malam. Itu yang saya lakukan karena memang apalagi yang kita berikan kepada Tuhan ya, kepada Bunda Maria, selain setelah saya sudah mengalami hal-hal yang baik, saya akan tularkan, saya akan berikan kepada anak-anak saya. Walaupun suami saya sendiri bukan Katolik sampai sekarang. Suami saya itu Pentakosta. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Tapi beliau itu tidak melarang anaknya untuk ikut ke saya. Dia anak-anak memilih sendiri atau karena karena memang sejak kecil, sejak SD mereka dididik secara Katolik, otomatis mereka mengikuti ajaran Katolik. Jadi ya saya tidak memaksa, Bapak tidak memaksa, kayaknya memilih sendiri mereka. Karena memang dari kecil sudah dapat ajaran Katolik. Ini juga salah satu kesaksian yang bentuk campur tangan Tuhan juga. Iya, itu yang satu kesaksian luar biasa. Tadi yang pertama waktu saya ke Taiwan ya, saya terpilih, itulah akibat devosi saya kepada Bunda Maria. Saya berangkat selama 1 bulan itu. Yang kedua ini, anak-anak bebas memilih. Saya tidak memaksa mereka ikut siapa, tapi mereka menentukan sendiri apa pilihannya dan ikut saya ke Katolik. Sampai sekarang mereka tetap kuat, Bu ya? Iya, sampai sekarang mereka tuh tetap rindu dengan misa. Tiap hari Minggu. Kebetulan anak saya yang kecil di Palembang dapat kuliah di sana di Universitas Sriwijaya. Mungkin jurusan apa, Bu? Dia hukum. Ya, yang pertama juga hukum. Hukum juga. Dari Universitas Diponegoro. Dua-duanya hukum tapi lain jurusan. Hukum internasional dan hukum administrasi lain-lain. Jadi itulah. Yang satu yang paling gede udah bekerja ya, Bu ya? Kerja. Yang paling kecil ini tinggal kuliah di Palembang. Semester terakhir. Iya. Jadi itulah kesaksian. Yang pertama ini udah kerja di mana? Yang pertama kerja di Bank Mandiri di Sudirman. Sekarang di Sudirman. Iya, udah setahun lebih lah karena selesai tamat langsung dapat kerja. Iya. Apakah aktivitas gereja Ibu, kegiatan-kegiatan gereja itu juga didukung suami sampai sekarang, Bu? Iya, luar biasa. Ini juga hebat sekali nih. Berkat devosi kepada Bunda Maria, semuanya apa yang saya lakukan, suami nggak melarang. Beliau persilahkan. Beliau sangat percaya kepada saya. Ya, itu kepercayaan itu memang penting sekali. Pentakosta ini kan dikenal cukup keras, Bu ya? Maaf, dalam arti terkait dengan dogma, terkait dengan ajaran-ajaran, terkait dengan tradisi mereka sendiri juga gitu. Dan kata orang itu sering bertentangan dengan gereja Katolik gitu kan. Betul. Patung-patung itu tidak suka dilihat. Kalau Bapak sendiri gimana? Dia kebetulan agamanya nggak begitu kuat di dalam menghadapi agamanya sendiri Pentakosta. Jadi itu kadang-kadang ya istilahnya kayak seperti okumene jadinya, okumene dia. Dia nggak mesti ke gereja yang satu Pentakosta, tapi dia bisa ke gereja yang lain yang bersifat Protestan. Jadi dia nggak terlalu fanatik ya. Tidak fanatik di Pentakostanya? Iya, nggak terlalu fanatik Pentakosta. Tapi keluarganya semua Pentakosta. Dan dia juga memang sebenarnya Pentakosta, tapi dia termasuk bukan yang fanatik terhadap Katolik gitu. Apakah sering ada diskusi antara Ibu misalnya dengan anak-anak dan Bapak terkait iman, terkait dengan ajaran? Kadangkala memang diskusi, tapi kadang-kadang kita agak sedikit sedikit bertentangan pembicaraannya, karena kalau begini Pentakosta, kalau begini. Tapi lama-kelamaan akhirnya nggak ada masalah begitu ya. Cuman saya tahu memang ajarannya Pentakosta itu memang sangat bertentangan dengan Katolik. Saya tahu persis. Saya cuma mau menerangkan kepada beliau itu bahwa memang Katolik ya begini. Kalau Katolik begini ya, terus begini ya. Saya bilang ya sudah, saya mengalah. Saya nggak mau memperpanjang. Saya diam saja.
Nanti tidak akan selesai-selesai kalau diperpanjang. Cuma itu aja, sebatas itu aja perselisihan kami. Argumentasi Bapak ini cukup kuat juga? Iya, cukup kuat. Nggak mau kalah, Bu? Nggak mau kalah, saya yang mengalah. Oke. Saya pikir, saya kalau udah melihat bukan berarti ibu nggak tahu, tapi sebenarnya ibu nggak mau. Iya, saya bukannya nggak tahu, tapi saya mengalah supaya jangan panjang nanti masalahnya. Karena kalau saya ingat wajah Bunda itu, saya langsung mengalah terhadap suami. Oh, oke, ya. Itulah luar biasa Bunda Maria. Itu salah satu bentuk kesaksian juga ya, pengaruh Ibunda Maria terhadap. Iya. Bertentangan, kalau kita bertentangan, berselisih paham begitu, saya langsung stop, nggak mau perpanjang. Iya. Saya langsung ingat wajah Bunda Maria menyimpan segala perkara di dalam hati. Iya. Apakah ibu juga mendoakan Bapak? Iya, saya selalu mendoakan. Nama Bapak boleh tahu? Boleh Yosef juga, namanya Yosef. Namanya Yosef. Wow, luar biasa ya. Yosef dan Maria. Ya, Ibu Maria dan Bapak Yosef. Wah. Saya tetap mendoakannya. Iya. Selalu mendoakan. Iya, saya selalu. Setiap hari saya doakan. Iya. Sungguh memang pancaran aura dari Bunda Maria itu selalu melekat di dalam begitu kuat saya. Iya. Makanya saya sejak SMP Legio Maria sampai sekarang saya cari di mana ada Legio Maria. Oke. Saya sambung di sini. Sejak masuk di Jakarta, ibu cari Legio Maria, iya. Saya cari. Saya waktu itu kan waktu di Antonius, saya mencari-cari dulu di mana ya. Oh, di paroki Santo Yosef ada. Setelah saya selesai dari CAP tahun 2018, saya masuk Legio. Iya. Itu aktif sampai sekarang. Iya. Dan ibu sekarang begitu aktif di Legio dan CAP. CAP sama di lingkungan saya aktif. Di lingkungan aktif juga ya, Bu. Sebagai pengurus juga, Bu. Iya. The actual blessing itself. Et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper.